Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas A yang beranggotakan Siti Hajar dengan NPM akhir 08 dan Agita Dinda Silvani dengan NPM akhir 09 akan menjelaskan tentang instrumen meteorologi dan klimatologi. Di sini kami akan menjelaskan apa itu pengertian dari instrumentasi, apa saja alat-alat meteorologi dan klimatologi, dan bagaimana cara kerja alat tersebut. Instrumentasi adalah alat-alat yang dipakai untuk pengukuran dan pengendalian suatu sistem yang lebih besar dan lebih kompleks. Secara umum, instrumentasi mempunyai fungsi utama, yaitu sebagai alat pengukuran, sebagai alat analisis, dan sebagai alat kendali. Instrumentasi sebagai alat pengukur seringkali merupakan bagian depan atau awal dari bagian-bagian selanjutnya atau bagian kendalinya, dan bisa berupa pengukur dari semua jenis, besaran fisik, kimia, mekanis, maupun besaran listrik. Beberapa contoh diantaranya yaitu sebagai pengukur suhu, kelembaban, tekanan, pH, suara, cahaya, kecepatan, densitas, dan lain-lain. Ada beberapa kelompok alat meteorologi yaitu pengukur radiasi matahari, pengukur suhu udara, pengukur tekanan udara, pengukur arah dan kecepatan angin, pengukur hujan, penakar hujan, pengukur awan, dan pengukur cuaca otomatis. Ada juga beberapa kelompok alat klimatologi yaitu alat pengukur radiasi matahari, alat pengukur penguapan, dan alat pengukur kelembaban udara. Yang pertama ada Campbell Stokes, yaitu alat untuk mengukur lamanya matahari bersinar. Cara kerja alat ini terdiri atas bola pejal yang terbuat dari bahan gelas dengan diameter 4 inci dan dipasangkan pada kedudukannya sehingga sinar matahari dapat difokuskan ke arah kartu pias dengan tajam. Lalu ada termometer bola basah dan termometer bola kering. Ini digunakan untuk mengetahui temperatur suatu tempat. Cara kerjanya itu, termometer bola kering digunakan untuk mengukur suhu udara dengan cara kerja yang sama seperti cara kerja termometer raksa. Sedangkan termometer bola basah digunakan untuk mengukur kelembaban udara, yang dimana termometer bola basah menggunakan benang yang dicelupkan ke dalam air sehingga termometer akan terlihat basah terus-menerus dan menggunakan rak. Termihograf merupakan kombinasi dari termograf dan higrograf yang menggunakan selembar pias dengan dua skala. Pada alat ini terdapat dua sensor, yaitu sensor bimetal dan sensor rambut. Cara kerja alat ini menggunakan prinsip dengan sensor rambut untuk mengukur kelembaban udara dan menggunakan sensor bimetal untuk sensor suhu udara. Seawater thermometer. Termometer ini dirancang untuk digunakan dalam mengukur suhu air laut. Cara kerjanya itu sama dengan jenis termometer yang biasa, di mana pipa ini dibuat sedemikian rupa sehingga hampa udara. Jika suhunya meningkat, merkuri akan mengembang naik ke arah atas pipa dan memberikan petunjuk tentang suhu di sekitar alat ukur sesuai dengan skala yang telah ditentukan. Barometer air raksa. Alat ini digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer. Cara kerja alat ini adalah dengan adanya perubahan yang terjadi pada nilai tekanan dan nilai udara yang terjadi. Barometer akan menyeimbangkan berat merkuri dalam tabung gelas terhadap tekanan atmosfer, yang dimana jika berat merkuri kurang dari tekanan atmosfer, maka tingkat merkuri dalam tabung akan ikut meningkat atau sebaliknya. Barograf. Alat ini digunakan untuk merekam tekanan atmosfer. Cara kerja alat ini menggunakan prinsip barometer aneroid dengan menghubungkan beberapa kapsul atau sel aneroid dengan sebuah pena untuk membuat trek pada kertas pias yang diletakkan pada tabung berputar selama 24 jam per rotasi. Pada pias akan terdapat garis-garis tegak yang menunjukkan waktu dan garis pendatar yang menunjukkan tekanan udara. Barometer aneroid.
Alat ini adalah instrumen ilmiah yang digunakan untuk mengukur tekanan udara di lingkungan tertentu. Cara kerjanya itu memiliki cara kerja yang besar kecilnya suatu tekanan udara dihitung berdasarkan selisih dari kedua jarum pada barometer dengan satuan yang digunakannya itu yaitu atmosfer mmHg atau milibar MB. Anemometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan dan arah angin. Cara kerja alat ini bekerja dengan cara memanfaatkan rotasi yang terjadi saat menggerakkan mangkok pada perangkat ini. Penangkapan angin dalam mangkok angin menyebabkan mangkoknya berputar. Poros yang terhubung ke perangkat yang memberikan kecepatan angin dalam satuan mil per jam atau km per jam atau knot. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai instrumen-instrumen yang ada di meteorologi. Yang pertama itu ada wind profiler. Wind profiler adalah jenis peralatan pengamatan cuaca yang menggunakan radar atau gelombang suara untuk mendeteksi kecepatan dan arah angin pada berbagai ketinggian di atas permukaan tanah. Pembacaan dilakukan pada setiap kilometer di atas permukaan laut hingga ke toposfer. Toposfer ini ada di antara 8 hingga 17 km di atas permukaan laut. Di atas level ini ada uap air yang nantinya tidak akan memadai untuk menghasilkan pantulan radar. Data yang disintesis dari arah dan kecepatan angin sangat berguna untuk peramalan meteorologi dan pelaporan tepat waktu untuk perencanaan penerbangan. Cara kerja dari alat ini itu dengan cara mentransmisikan gelombang elektromagnetik lalu nantinya akan dipantulkan kembali jika mengenai kondisi udara yang tidak beragam atau turbulensi dan diterima oleh antena, kemudian dilakukan perhitungan Doppler. Penakar hujan OBS atau penakar hujan observatorium merupakan penakar hujan non-recording atau tidak dapat mencatat sendiri alias harus diukur secara manual. Bagian-bagian alat yang ada di penakar hujan OBS ini ada satu corong penakar yang berbentuk lingkaran dengan diameter 100 cm, berfungsi sebagai jalur di mana air hujan bisa masuk. Lalu ada tabung penampung air. Lalu ada kran untuk mengeluarkan air yang terdapat dalam tabung penampung. Lalu ada penyangga untuk mempertahankan alat agar dapat berdiri dengan tegak. Lalu ada gelas ukur untuk mengukur volume air hujan. Cara kerja dari alat ini itu dengan mengukur jumlah curah hujan yang jatuh dan masuk ke dalam corong penakar dalam periode waktu 24 jam. Dan jumlah curah hujan yang terukur dinyatakan dalam satuan milimeter. Penakar hujan jenis ini diamati tiap jam 7 waktu setempat untuk metode pengamatan agroklimat, sedangkan untuk pengamatan sinoptik diamati tiap jam. Helman atau penakar hujan jenis Helman merupakan suatu instrumen atau alat untuk mengukur curah hujan. Penakar hujan jenis Helman ini merupakan suatu alat penakar hujan berjenis recording atau dapat mencatat sendiri. Alat ini dipakai di stasiun-stasiun pengamatan udara permukaan. Pengamatan dengan menggunakan alat ini dilakukan setiap hari pada jam-jam tertentu ketika cuaca dalam keadaan baik atau hari sedang cerah. Alat ini mencatat jumlah curah hujan yang terkumpul dan bentuk garis vertikal yang tercatat pada kertas pias. Bagian-bagian alatnya itu ada mulut penakar, itu sebagai jalur masuknya air hujan pada alat, lalu ada pipa penyalur air, pipa yang menyalurkan air hujan menuju alat perekam. Lalu ada silinder pias, itu sebagai bagian yang berfungsi untuk mendeteksi curah hujan, lalu ada pena pencatat, itu untuk mencatat data yang didapatkan, lalu ada pipa pembuangan, yaitu untuk membuang air hujan yang sudah masuk pada alat dan sudah dilakukan pencatatan. Lalu ada silinder kolektor, itu bagian tabung yang mengumpulkan data curah hujan. Lalu ada ember penadah untuk menampung air hujan. Cara kerja alat ini itu seperti hujan tipe observasi, tetapi pada penakar hujan ini dapat merekam berapa lama terjadinya hujan pada hari tersebut
Sekarang ada ceilometer. Ceilometer adalah perangkat yang menggunakan laser atau sumber cahaya lain untuk menentukan ketinggian langit-langit awan atau dasar awan. Ceilometer juga dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi aerosol di atmosfer. Bagian-bagian alatnya itu ada jarum magnet yang berfungsi untuk menunjuk arah. Biasanya ujung jarum bagian utaranya akan selalu menunjuk ke arah utara. Magnet bumi. Lalu ada lingkaran pembagian derajat atau graduate circle berfungsi untuk membagi dan melihat derajat dimulai dari 0 derajat arah utara hingga 360 derajat tertulis dengan berlawanan dan berputar sesuai arah jarum jam. Lalu ada clinometer, itu untuk mengukur besarnya kecondongan atau kemiringan suatu bidang atau lereng. Lalu ada petunjuk arah atau sighting arm untuk menunjuk arah mata angin sesuai jarum kompas. Cara kerja alat ini dengan menggunakan prinsip LIDAR atau Light Detection and Ranging, di mana transmitter alat menembakkan sinar laser ke atmosfer, kemudian sinar laser akan berinteraksi dengan berbagai partikel yang ada di udara termasuk awan sehingga menimbulkan hamburan sinar kembali atau backscatter yang ditangkap oleh receiver. Automated Weather Observing System atau AWOS adalah sistem cuaca bandara yang sepenuhnya dapat dikonfigurasi yang memberikan informasi dan laporan secara terus-menerus dan real-time tentang kondisi cuaca bandara. Stasiun AWOS ini sebagian besar dioperasikan, dipelihara, dan dikendalikan oleh penyedia layanan penerbangan. Cara kerja dari alat ini itu dengan menggunakan sensor dan nantinya data akan dikirimkan melalui sandi Meteorological Aerodrome Reports atau METAR secara otomatis yang diupdate setiap 30 menit. Aktinograf. Aktinograf digunakan untuk mengukur intensitas radiasi dan lamanya penyinaran matahari dengan satuan W per meter persegi. Alat ini dilengkapi dengan jam mekanik, kertas grafik, serta nifo sebagai indikator bahwa alat tersebut telah terpasang dengan tegak dan benar. Casing terbuat dari bahan aluminium, cor warna putih, tutup atas terbuat dari panoramik kristal makrolon yang dapat dilepas. Semua part dibuat dengan bahan anti karat. Cara kerja alat ini itu dengan memakai prinsip perbedaan temperatur antara dua strip paralel bimetalik bercat putih dengan strip dua paralel bimetalik bercat hitam. Perbedaan temperatur ini disebabkan karena radiasi matahari yang sampai ke bimetalik bercat putih akan dipantulkan sehingga strip ini hanya respon terhadap temperatur ambang, sedangkan radiasi yang sampai ke bimetalik hitam akan diserap atau diabsorbansi sehingga strip ini respon terhadap temperatur ambang dan radiasi yang datang akibat terjadi disortasi terhadap strip bimetalik putih. Lysimeter. Lysimeter adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur besarnya evapotranspirasi aktual yang dilepaskan oleh tumbuhan. Bagian-bagian alat dari lysimeter ini ada pipa untuk menyalurkan air hujan ke bagian bawah alat, lalu ada rumput atau tanaman untuk mengetahui evaporasi yang terjadi, lalu ada pipa untuk memasukkan pompa penghisap, ada dinding lysimeter itu agar air yang berada dalam lysimeter tidak mudah diserap atau keluar dari dalam lysimeter. Lalu ada kaca plastik atau kawat dan ada batu kerikil yang biasanya berdiameter 2,5 hingga 3 cm. Cara kerja alat ini dengan mencatat jumlah curah hujan yang diterima suatu daerah dan jumlah yang hilang melalui tanah. Jumlah air yang hilang akibat evaporasi dapat dihitung. Pertama ada Open Pan Evaporimeter. Open Pan Evaporimeter ini berfungsi untuk mengukur evaporasi atau penguapan pada periode waktu tertentu. Alat ini berupa sebuah panci bundar besar terbuat dari besi yang dilapisi bahan anti karat dengan garis tengah atau diameter 122 cm. Panci ini nantinya ditempatkan di atas tanah berumput pendek atau tanah gundul. Cara kerja dari alat ini dengan cara penguapan yang mengakibatkan permukaan air pada panci akan berkurang. Kemudian dilakukan
pengukuran di dalam steel well yang terdapat lubang dan pada dasarnya untuk jalur keluar masuknya air. Jumlah air yang menguap dalam jangka waktu tertentu diukur menggunakan hook gauge dengan merubah letak ujung jarum sampai menyentuh permukaan air. Selanjutnya ada psychrometer Assman. Alat ini menentukan suhu udara dan kelembapan udara sekitar. Terdiri dari 2 termometer yang masing-masing di dalam tabung ganda untuk meminimalkan pemanasan radiasi baik oleh matahari langsung dan pertukaran radiasi gelombang panjang antara termometer dan tabung sekitarnya. Cara kerjanya itu terdiri dari 2 termometer, yaitu termometer bola basah dan termometer bola kering yang diletakkan dalam tabung anti radiasi matahari dan tabung aliran udara. Tabung aliran udaranya nanti akan dihubungkan dengan tabung saluran udara utama yang memiliki sebuah ventilasi di atasnya. Ventilasi ini berfungsi untuk membuang udara yang melalui tabung utama dan 2 tabung saluran udara. Info ini adalah info kami. Yang tadi pertama itu ada Agita Dinda, NPM akhir 09, dan saya sendiri itu ada Siti Hajar, NPM akhir 08. Kami dari Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.